Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang patuh, suka bertaubat, rajin beribadah dan sangat taat yang kita bicarakan sekarang ini ialah Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Bila ayahnya menjadi guru dalam kecerdasan, kelihayan, dan siasat yang luas, Abdullah justru menjadi teladan yang memiliki kedudukan tinggi di antara ahli ibadah yang zuhud dan terbuka. Seluruh waktu dan hidupnya dipergunakannya untuk beribadah. Ia berhasil mengecap manisnya iman. Hingga waktu siang dan malam itu tidak cukup untuk menampung ibadah dan ketaatannya. Ia lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya. Sejak ia berbayat dan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan Rasulullah. Sementara hatinya yang terang bagaikan cahaya subuh yang cemerlang diterangi oleh cahaya ilahi dan cahaya ketaatannya. Pertama-tama Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Setiap turun ayat, ia menghafalnya dan berupaya memahaminya. Hingga setelah semuanya selesai dan sempurna, ia pun telah hafal secara keseluruhan. Ia menghafal Al-Quran bukan sekedar mengingat hingga ingatannya seolah-olah menjadi museum bagi sebuah buku tebal, melainkan menghafal dengan tujuan memupuk jiwanya, dan agar ia menjadi hamba Allah yang taat, menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya dan mengharamkan apa yang diharamkan olehnya, dan memenuhi setiap seruannya. Kemudian, ia selalu membaca, melakukan, dan merenungkan isinya, menjelajahi taman-tamannya yang indah, berbahagia saat melewati ayat-ayat yang mulia itu, menceritakan kesenangan, dan menangis bila ayat-ayat yang dibaca membangkitkan hal-hal yang menakutkan. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadah. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu mengalih dari takdirnya itu dan petunjuk yang dianugerahkan kepadanya. Apabila tentara Islam menuju ke medan perang untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, kita akan menjumpainya berada di barisan terdepan, merindukan kesyahidan dengan semangat cinta dan rintihan rindu. Jika peperangan telah usai, di mana kita akan menemuinya? Di mana lagi, kalau bukan di masjid besar atau di musala rumahnya? Ia berpuasa pada waktu siang hari dan berdiri salat pada waktu malam. Lidahnya tidak mengenal percakapan tentang dunia walaupun terkait dengan permasalah yang mubah. Itu karena lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertasbih dengan memujinya, atau beristighfar atas dosanya. Untuk mengetahui dimensi ibadah dan ketaatan Abdullah, cukuplah kita perhatikan Rasulullah yang tugasnya memang menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada Allah. Harus turut campur tangan agar Abdullah tidak sampai berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikianlah, bila pelajaran dari kehidupan Abdullah bin Amr dibagi menjadi dua, maka satu sisi menyingkap kemampuan luar biasa yang tersimpan dalam jiwa manusia untuk mencapai tingkat tertinggi dalam beribadah dan meninggalkan kesenangan duniawi. Sedangkan sisi kedua ialah anjuran agama ini agar orang bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan dalam mencapai segala ketinggian dan kesempurnaan itu, hingga jiwa seseorang itu tetap mempunyai gairah dan semangat hidup, dan agar jasmaninya tetap dalam keadaan yang sehat dan selamat. Rasulullah tahu bahwa Abdullah bin Amr bin Al-Ash menghabiskan kehidupannya pada satu jalur saja. Jika tidak pergi berjihad, hari-harinya dari mulai fajar sampai fajar berikutnya terpusat pada ibadah yang sambung menyambung, puasa, salat, dan membaca Al-Quran. Rasulullah memanggil Abdullah dan menyerukan kepadanya agar sedang-sedang saja dalam beribadah. Beliau bersabda kepadanya, "Benarkah engkau selalu berpuasa pada siang hari dan tidak pernah tidak puasa, dan salat pada malam hari serta tidak pernah tidur? Cukup bagimu puasa 3 hari dalam setiap bulan?" Abdullah menjawab, "Aku sanggup lebih banyak dari itu." Nabi bersabda, "Kalau begitu, cukuplah bagimu 2 hari dalam sepekan." Abdullah menjawab, "Aku sanggup lebih banyak lagi." Rasulullah bersabda, "Bila demikian, lakukanlah puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari dan berbuka sehari." Rasulullah kembali bersabda kepadanya, "Aku tahu bahwa engkau membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam. Aku khawatir bila usiamu lanjut dan engkau bosan membacanya. Khatamkanlah setiap sebulan sekali, atau sekali dalam 10 hari, atau sekali dalam 3 hari." Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Aku berpuasa dan berbuka bangku,
salat malam dan tidur, serta menikahi perempuan. Jadi, siapa yang tidak suka sunahku, ia bukanlah umatku. Ternyata benar bahwa Abdullah bin Amr bin Al-Ash dikaruniai usia lanjut. Ketika ia sudah tua dan tulangnya menjadi lemah, ia selalu teringat nasihat Rasulullah dulu itu. Sehingga ia berkata, seandainya aku dulu menerima keringanan dari Rasulullah, seorang muslim yang seperti Abdullah ini akan sulit dijumpai dalam pertempuran yang berkecamuk di antara dua kelompok muslim. Bila demikian, apakah yang membawa kakinya dari Madinah ke Siffin dan bergabung dengan barisan Muawiyah dalam pertempuran menghadapi Ali? Yang pasti bahwa sikap Abdullah ini patut direnungkan. Dan setelah memahaminya, sikap itu layak mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Kita tahu bahwa Abdullah bin Amr memusatkan perhatiannya terhadap ibadah, hingga dapat membahayakan nyawanya. Hal ini sangat mencemaskan hati ayahnya, hingga ia sering melaporkan anaknya itu kepada Rasulullah. Pada kali terakhir Rasulullah menasihatinya agar sedang-sedang saja dalam beribadah itu dan menentukan waktu-waktunya. Ayahnya pada waktu itu juga hadir. Rasulullah meraih tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan ayahnya. Lalu bersabda, lakukanlah apa yang aku perintahkan dan taatilah ayahmu. Hari terus berputar dan tahun berganti tahun. Muawiyah di Syria menolak bayat terhadap Ali. Sebaliknya, Ali menolak untuk tunduk terhadap pembangkangan yang tidak sah itu. Peperangan antara dua golongan kaum muslimin tidak bisa terhindarkan. Perang Jamal telah berlalu dan sekarang berganti dengan perang Siffin. Amr bin Al-As telah menentukan sikapnya dan berpihak kepada Muawiyah. Ia menyadari sepenuhnya bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap putranya, Abdullah, di samping kepercayaan mereka terhadap agamanya. Ia ingin mengajak putranya itu bergabung ke pihak Muawiyah, sehingga dengan posisinya itu banyak kaum muslimin yang mengikutinya. Selain itu, Amr bin Al-As sangat optimis dengan kehadiran Abdullah di dekatnya akan membawa nasib mujur baginya dalam peperangan. Ia belum lupa bagaimana jasa putranya itu pada saat penyerbuan ke Syria dan waktu pertempuran Yarmuk. Karena itulah, ketika hendak berangkat ke Siffin, ia memanggil putranya dan berkata, "Wahai Abdullah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Engkau akan berperang di pihak kami." Abdullah menjawab, "Bagaimana mungkin aku melakukannya? Sedangkan Rasulullah telah mengamanatkan kepadaku agar tidak mengangkat senjata di atas leher orang Islam untuk selama-lamanya." Amr dengan kecerdasannya mencoba meyakinkan Abdullah bahwa maksud kepergian mereka ini hanyalah menuntut pembunuh-pembunuh Utsman dan menuntut balas atas darah sucinya. Kemudian secara tiba-tiba ayahnya mengatakan kepadanya, "Apakah engkau masih ingat, wahai Abdullah, amanah terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepadamu ketika beliau meraih tanganmu lalu meletakkannya ke atas tanganku seraya bersabda, 'Taatilah ayahmu.' Sekarang aku menghendaki agar engkau bersama kami dan ikut berperang." Akhirnya, Abdullah berangkat sebagai wujud ketaatan kepada ayahnya. Dalam hatinya ia tetap bertekad tidak akan mengangkat pedang terhadap seorang muslim. Tetapi, bagaimana ia melakukannya? Yang penting baginya kini ialah turut bersama ayahnya. Sedangkan bila perang berlangsung nanti, terserah Allah saja bagaimana takdirnya. Perang pun berkecamuk dengan dahsyat. Para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah Abdullah ikut serta di permulaan perang itu ataukah tidak? Kita katakan di permulaan. Karena tidak lama setelah itu, terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkan Abdullah bin Amr mengambil sikap secara terang-terangan menentang peperangan menentang Muawiyah. Hal itu terjadi karena Ammar bin Yasir berperang di pihak Ali. Ammar adalah sahabat yang sangat dihormati oleh para sahabat. Lebih daripada itu, jauh sebelumnya Rasulullah telah mengabarkan kematiannya dan siapa yang akan membunuhnya. Kisahnya, ketika itu Rasulullah bersama para sahabat sedang membangun masjid di Madinah. Tidak lama setelah beliau hijrah ke sana, batu yang digunakan sebagai bahannya ialah batu-batu besar dan berat, sehingga setiap orang hanya dapat mengangkat satu batu saja. Tetapi, Ammar, karena dorongan perasaan senangnya dan semangatnya, dapat mengangkat dua batu sekaligus. Hal itu tampak oleh Rasulullah. Beliau memandangi anak muda itu dengan linangan air mata, lalu bersabda, "Kasihan putra Sumayyah itu, ia akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas."
Semua sahabat yang ikut bekerja pada waktu itu mendengar pengabaran Rasulullah tersebut dan teringat. Abdullah bin Amr juga mendengarnya. Saat awal peperangan antara pihak Ali dan Muawiyah itu, Ammar naik ke tempat yang tinggi dan berteriak dengan sekuat tenaga untuk membangkitkan semangat. Hari ini kita akan menjumpai para kekasih Muhammad beserta para sahabatnya. Sekelompok orang dari pasukan Muawiyah saling memberi saran agar membunuhnya. Mereka sepakat untuk mengarahkan anak panah mereka kepadanya dan melepaskannya secara serempak tepat mengenai sasaran. Serangan itu langsung mengantarkan Ammar ke alam syuhada dan para pahlawan. Berita gugurnya Ammar ini menyebar bagai angin kencang. Saat mendengar kabar itu Abdullah sontak bangkit. Hatinya meledak dan berontak. Ia berkata, "Benarkah Ammar terbunuh? Dan kalian pembunuhnya? Kalau begitu, kalianlah pihak yang aniaya. Kalian berperang di jalan yang sesat dan salah." Abdullah berkeliling di barisan Muawiyah sebagai pemberi peringatan, melemahkan semangat mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang melampaui batas karena merekalah yang telah membunuh Ammar. 27 tahun yang lalu, di hadapan sejumlah sahabat, Rasulullah telah mengabarkan bahwa ia akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Ucapan Abdullah itu disampaikan orang kepada Muawiyah yang segera memanggil Ammar dan putranya itu. Muawiyah berkata kepada Ammar, "Mengapa engkau tidak mencegah anakmu yang gila itu?" Abdullah sendiri menjawab, "Aku tidak gila. Hanya saja aku mendengar Rasulullah telah bersabda kepada Ammar bahwa Ammar akan dibunuh oleh sekelompok orang yang melampaui batas. Kalau begitu, mengapa engkau ikut bersama kami?" "Karena Rasulullah memerintahkan kepadaku agar taat kepada ayahku. Aku telah menaati perintahnya supaya ikut pergi. Tetapi aku tidak ikut berperang membelamu." Ketika mereka sedang adu mulut itu, tiba-tiba seseorang masuk dan memintakan izin bagi orang yang telah membunuh Ammar untuk menghadap. Abdullah bin Amr langsung menyahut, "Suruhlah ia masuk dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwa ia di neraka." Bagaimanapun ketenangan dan kesabaran Muawiyah, ia tetap tidak bisa mengendalikan kemarahannya lagi. Lalu berteriak kepada Ammar, "Cegahlah. Apakah engkau tidak mendengar kata-katanya itu?" Tetapi, dengan ketenangan seorang yang bertakwa, Abdullah kembali menegaskan kepada Muawiyah bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dan pihak yang membunuh Ammar tidak lain merupakan orang-orang yang durhaka. Kemudian sambil mengalihkan mukanya kepada ayahnya, Abdullah berkata, "Kalau bukan karena Rasulullah menyuruhku agar menaatimu, aku tidak akan pergi bersama kalian dalam perjalanan ini." Muawiyah dan Ammar keluar untuk memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka berdua ketika mengetahui bahwa semua orang sedang membicarakan pengabaran Rasulullah terhadap Ammar. "Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas." Ammar dan Muawiyah merasa bahwa kasak-kusuk itu dapat meningkat menjadi tantangan dan pembangkangan terhadap Muawiyah. Karenanya, mereka memikirkan suatu taktik. Akhirnya mereka berdua menemukannya dan menyampaikan kepada barisan pasukan. Memang benar, suatu hari Rasulullah pernah bersabda kepada Ammar, bahwa dirinya akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Pengabaran Rasulullah itu benar, dan sekarang Ammar telah dibunuh. Namun, siapakah yang membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain ialah orang-orang yang telah mengajaknya pergi ikut berperang. Dalam suasana kacau seperti itu, berbagai logika bisa saja dimunculkan. Faktanya, logika Muawiyah dan Ammar bisa diterima dan mendapatkan dukungan. Kedua pasukan pun memulai bertempur lagi. Sementara Abdullah bin Amr kembali ke masjid dan beribadah. Abdullah bin Amr menjalani kehidupannya dan tidak mengisinya selain dengan mengabdikan diri dan beribadah. Tetapi, keikutsertaannya dalam perang Siffin, meski hanya ikut pergi saja, senantiasa menjadi sumber kegelisahannya. Ingatan itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Ia sering menangis dan berkata, "Apa perlunya bagiku perang Siffin? Apa gunanya bagiku memerangi kaum muslimin?" Suatu hari, ketika ia sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat di Masjid Rasul, Al-Husain bin Ali lewat dan mereka pun saling mengucapkan salam. Ketika Al-Husain telah berlalu, Abdullah berkata kepada orang-orang di dekatnya, "Maukah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah orang yang baru saja lewat di hadapan kita tadi, Al-Husain bin Ali. Sejak perang Siffin ia tidak pernah berbicara kepadaku. Sungguh,
Bila ia ridha terhadapku, itu lebih aku sukai daripada unta merah, harta terbaik. Abdullah mengadakan kesepakatan dengan Abu Sa'ad Al-Khudri untuk berkunjung ke tempat Al-Husain. Akhirnya di rumah Al-Husain terjadilah pertemuan orang-orang mulia itu. Abdullah bin Amr membuka percakapan lebih dahulu, lalu mengarahkan perbincangannya ke persoalan Siffin. Al-Husain langsung menanggapinya dengan bertanya, "Apa yang menyebabkanmu ikut berperang di pihak Muawiyah?" Abdullah menjawab, "Suatu hari ayahku, Amr bin al-Ash menghadap kepada Rasulullah dan mengadukan diriku serta mengatakan, Abdullah selalu berpuasa setiap hari dan beribadah setiap malam. Rasulullah pun berwasiat kepadaku, wahai Abdullah, sholatlah tetapi jangan lupa tidur, berpuasalah tetapi jangan lupa berbuka, dan taatilah ayahmu. Ketika perang Siffin, ayahku memaksaku agar ikut pergi bersamanya. Aku menuruti kemauannya. Tetapi demi Allah aku tidak pernah menghunus pedang, melemparkan tombak, atau melepaskan anak panah dalam peperangan itu. Ketika usianya yang telah diberkahi itu telah mencapai 72 tahun, saat ia sedang berada di tempat salatnya untuk mendekatkan diri dan bermunajat kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, bertasbih, dan bertahmid, tiba-tiba ia dipanggil untuk perjalanan abadi. Ia pun memenuhi panggilan itu karena sudah sangat merindukannya untuk bertemu dengan teman-temannya yang telah mendahuluinya mendapatkan kebaikan. Rohnya terbang dan mencari tempat tinggalnya. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.